It is indeed a great honor for me to join this very important meeting. Indonesia considers BRICS. Selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Ya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir dalam BRICS Leaders Virtual Meeting yang mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS. Isu-isu global termasuk perekonomian dunia menjadi fokus dukungan Indonesia. Ya, sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi antara lain Presiden Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, dan Presiden Rusia Vladimir Putin hingga putra mahkota Uni Emirat Arab Khalid bin Mohammed bin Zayed hadir dalam BRICS Leaders Virtual Meeting 2025. Presiden Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan pandangan dan posisi Indonesia terkait dengan sejumlah isu global. Dalam pidatonya Prabowo menegaskan Indonesia siap bekerja sama lebih erat dengan seluruh negara BRICS, Brazil, Rusia, China, India, dan Afrika Selatan. Indonesia sendiri mendorong penguatan perekonomian BRICS demi memperluas ekonomi dunia dengan sistem multilateral. Presiden Prabowo menilai negara BRICS harus bisa mengambil peran dalam stabilitas perdagangan internasional serta pertumbuhan ekonomi di berbagai kawasan. Leaders of BRICS, it is indeed a great honor for me to join this very important meeting. Indonesia considers BRICS to be a very strong pillar of stability and hope in the current international geopolitical situation. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. Berikutnya, pemirsa, dalam acara serah terima jabatan, Sri Mulyani Indrawati menitipkan pesan khusus kepada Menteri Keuangan yang baru, Purbaya Yudi Sadewa, dan dalam pesan yang disampaikan oleh Sri Mulyani tersebut, Sri Mulyani meminta Menteri Keuangan yang baru agar menjaga keuangan negara dengan sangat hati-hati. Ya, dalam sambutannya Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada jajaran Kementerian Keuangan. Sri Mulyani pun meminta ranah private-nya sebagai warga sipil dihormati. Dia mengucapkan selamat kepada Purbaya yang telah dilantik sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani mendoakan Purbaya diberikan kemudahan dalam mengemban amanah dan juga sukses membantu Presiden Prabowo Subianto. Secara khusus pun Sri Mulyani menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Ia meminta agar terus menjaga keuangan negara yang menjadi pilar stabilitas dan juga instrumen penting untuk mewujudkan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada pejabat baru, Pak Yudi Purbaya Yudi, selamat mengemban amanat dan tanggung jawab yang sangat penting, yaitu mengelola dan menjaga keuangan negara dan memimpin Kementerian Keuangan. Semoga Pak Yudi diberikan kemudahan dan sukses membantu Presiden Prabowo. Untuk jajaran Kementerian Keuangan, saya titip untuk terus menjaga keuangan negara dan Kementerian Keuangan sebagai pilar stabilitas dan instrumen yang luar biasa penting untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraan masyarakat Indonesia serta kemajuan bangsa. Ya, pemirsa, sementara itu Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji akan mengemban tugas sebagai bendahara keuangan negara dengan cukup hati-hati. Ya, di mana tugas sebagai Menteri Keuangan bukanlah tugas yang ringan. Purbaya menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi dunia saat ini, mulai dari isu geopolitik, teknologi, hingga perubahan iklim. Di sisi lain, ia juga menekankan pentingnya mengawal program-program prioritas pemerintah di dalam negeri agar berjalan dengan lancar dan juga mulus. Purbaya meminta dukungan penuh dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja sama dengannya. Menteri Keuangan Purbaya menekankan bahwa kerjasama ini penting guna memastikan kebijakan fiskal berperan sebagai instrumen yang kuat untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
amanah ini tidak ringan karena dunia dihadapkan dengan tantangan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik, teknologi, maupun perubahan iklim. Dari dalam negeri pun ada tantangan dari sisi program prioritas pemerintahan yang harus kita kawal agar berjalan dengan mulus. Dengan kerendahan hati, saya mohon dukungan seluruh jajaran Kementerian Keuangan untuk bekerja bersama saya guna memastikan bahwa kebijakan fiskal tetap berperan sebagai instrumen yang kuat dalam menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan pemirsa, sebelum kita akhiri Market Buzz, kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pukul 9:26 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lihat data selengkapnya untuk IHSG sejauh ini bergerak menguat 0,82% di level 7.691,669 dan juga top gainers ada BBCA, kemudian Bank BRI, PANI dan BRPT, Antam, BRMS, MDKA dan Indi masuk ke dalam jajaran top losers. Sementara sektor cyclical memimpin penguatan dengan penguatan 1,01% dan sektor teknologi melemah dalam 1,14%. Ya, pemirsa, 1 jam sudah kami menemani Anda dalam Market Buzz hari ini. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk Anda. Ya, perbarui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, di Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Jangan lupa untuk menyaksikan program First Session Closing yang akan tayang pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham, saya Wiki Adrian. Dan saya Yasmina Tadia, pemirsa. Kami pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.